Welcome to Voidcast, the Voice of Indonesia podcast. Hello Voiders, welcome back to another episode of Voidcast, the Voice of Indonesia podcast. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin suatu tempat healing bikin fresh ya, yaitu jalan-jalan ke hutan. Nah, tapi kan masih banyak tuh persepsi tentang kalau misalnya kita jalan-jalan ke hutan kayak misalnya banyak serangga atau mungkin kayak ada hewan-hewan yang bisa dibilang buas di situ. Tapi di sini kita punya perspektif yang berbeda, yaitu kedatangan bintang tamu dari hutan itu Indonesia bernama Kak Diah Devianti. Selamat datang Kak. Halo, thank you Kak udah. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah sehat. Iya Kak. Nah kan Kakak di sini kan sebagai apa ya namanya expert di bidang kehutanan nih. Itu bisa dijelasin nggak? Itu kepada teman-teman viewers kita. Itu HII itu apa sih sebetulnya? Oke, tapi aku mau sedikit koreksi, nggak ekspor sih. Kita bukan peneliti. Tapi kita lebih ke anak muda yang mencoba gimana caranya membawa isu hutan itu lebih bisa dikenal orang gitu. Gimana hutan itu bisa lebih, tadi bilang seram, enggak seram. Di hutan itu yang tadinya mungkin zaman dulu dikenal tempatnya hantu ya. Tapi yang udah bikin nggak ada kita hantu lagi sekarang kayaknya. masih ada sih tempat-tempat keramat, cuman Okay. nggak perlu kita takutin Oke. gitu. Nah, Hutan Itu Indonesia sendiri sebenarnya kita NGO, kumpulan anak muda kayak aku, kayak Mas ya. Iya Kita kan, masih muda kan. muda banget nih gitu. Tapi bukan berarti teman-teman senior nggak bisa ikutan juga gitu. Nah, anak-anak muda yang berusaha menceritakan, mengkampanyekan hutan agar teman-teman di kota, anak-anak urban nih yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing bisa aware juga nih sama hutan, bisa aware, tahu, paham, terus nggak takut lagi Betul. gitu. Harapannya menumbuhkan cinta. Wah, cinta. Iya. Jadi kalau orang-orang udah ngerasa cinta terhadap apapun itu, Betul. entah pasangan, entah hutan atau apa, mau rasa ada peduli lalu mau pengen jaga juga. Nah, itu salah satu kenapa adanya HII dan itulah HII. Oke. Gitu. Singkatnya mengkampanyekan hutan agar banyak orang yang mau ngejaga dengan caranya masing-masing. Oke, itu sumpah menarik sekali. Nah, tapi kalau dilihat dari backgroundnya Kak Diah sendiri kan, Kak Diah tuh bukan sebagai orang yang apa ya, menjaga yang orang yang fokus terhadap lingkungan. Kalau misal waktu itu lulusan kuliahnya juga dari apa? Statistika dan informatika kan? Sistem informasi, Sistem iya. informasi. Kalau biasa orang nyebutnya komputer. Komputer. Tapi juga agak kesel sih. Sistem informasi beda sebenarnya dengan teknik informatika dengan manajemen informatika. Sebenarnya beda, tapi nggak ada hubungannya sama lingkungan memang. Itu hutan, nggak ada hubungannya sama hutan. Tapi nah itulah menariknya HII. Kita di sini kumpulan kayak apa gitu ya, kayak klub gitu. Betul sih. Kumpulan ya kan, klub ya. Kumpulan orang-orang yang berbeda background karena berusaha juga menginfluence atau mengajak orang-orang berbagai macam background di Indonesia untuk aware juga sama hutan gitu. Makanya kita percaya sebenarnya siapapun kamu, siapapun
selama dia manusia ya, bukan hantu gitu, bisa jaga hutan dengan caranya masing-masing apapun backgroundnya gitu sih. Ya jadi semua orang walaupun dari background masing-masing yang berbeda masih tetap bisa bersatu di HI itu sendiri untuk mengembangkan dan mengenali masyarakat awam tentang penjagaan hutan, konservasi hutan itu sendiri kan ya. Kita bisa ngomongin hutan, kita bisa jaga hutan gitu. Oke. Yang konservasi mungkin itu agak berat ya. Oh, itu bahasanya Jaga apa? hutan lah, Jaga kita jaga hutan hutan. aja. Kita ngomongin jaga hutan nih. Kita mau ngomongin tentang hutan itu sendiri, yaitu sebagai tempat healing. Salah satunya bisa tempat healing. Kan betul sekali. Kak Dia sendiri pun pernah nggak sih ke salah satu hutan yang menurut Kak Dia menjadi alasan Kak Dia bisa join ke HII itu sendiri, kayak misalnya hutan di mana yang akhirnya membuat Kak Dia itu terbuka pandangannya tentang tentang hutan itu sendiri. Mungkin kalau ditanya kenapa akhirnya sampai ke HI, waktu kecil kali ya. Jadi waktu kecil itu kan memang aku aslinya dari Kalimantan Barat. Tahu ya orang-orang Kalimantan banyak hutan masih hijau. Dulu dikenal dengan jamrut katulistiwa katanya karena hijau dari atas ya, bagus gitu. Nah, jadi waktu itu aku ikut orang tuaku ke hutan. Nah di sana itu sebenarnya baru sadar setelah beberapa di HI sih, karena kan ada proses menggali itu juga ya dulu. Di sana itu ketika ikut ada berbagai hal yang bisa diambil gitu di hutan tanpa kita bukan nebang pohon ya, maksudnya kayak ada yang namanya buah bisa dimakan di dalam hutan, terus ada yang jamur berbagai jenis juga. Terus ngambil air, kita kayak yang air sungai bisa langsung diminum kayak gitu. Nah sampai akhirnya berjalan aku kuliah dan lain-lain, kayak aku berusaha kayak jalan ke alam tapi kayak naik gunung ke pantai gitu. Cuman dulu persepsiku ketika naik gunung, salah satu yaitu mungkin klise ya, orang-orang yang suka naik gunung, Apa tuh? naik adalah puncak, itu hal yang utama. Iya kan. Iya. Nah ketika itu aku kayak ngerasa ada yang hilang nih, apa ya gitu ya. Terus sampai akhirnya dipertemukan oleh semesta gitu sama HII, Hutan Itu Indonesia. Sampai akhirnya aku sadar, oh ternyata kalau kita mau ke gunung nggak cuman harus puncak destinasinya, kita kan banyak lewat tempat hijau, hutan banyak banget yang kita bisa lewatin. Itu yang aku tadi ngerasa hilang gitu. Kayak kita bisa kalau naik gunung nggak harus sampai puncak, maksudnya iya bisa nggak harus sampai puncak atau bukan puncak tujuan utama, tapi kita nikmatin prosesnya gitu. Makanya sampailah aku akhirnya di HII ngelihat dari kecil gitu ya, ngelihat hutan alam yang banyak banget memberikan manfaat untuk kita. Terus kayak apa ya, mungkin aku agak-agak ini bilang kalau nggak tahu, tapi itu yang aku rasain, kayak apakah aku salah satu orang yang ditunjuk, bukan ya, apakah aku salah satu orang yang memang perannya untuk menjaga hutan, karena panggilan, kayak ada panggilan sesuatu yang kayak aku harus bergerak nih gitu. Aku harus melakukan sesuatu yang bisa nggak cuma untuk aku hari ini, tapi bisa untuk aku, orang-orang di sekitar aku, lingkungan aku, bahkan untuk masa depan kita semua gitu. Makanya akhirnya aku merasa di Hutan Itu Indonesia, walaupun kerjanya kayak cuman main-main ya, kita kayak ngomong-ngomong gini doang gitu kan, jalan-jalan cuman bikin sesuatu, walaupun sebenarnya ada juga kita yang bantu masyarakat di lokal yang ngejaga, dan aku merasa ini adalah pekerjaan atau suatu profesi yang memang yang menurut aku tepat untuk berguna untuk orang dan memberikan dampak untuk orang lain gitu. Oke. Nah sekarang itu saya ada penasaran juga nih, kalau di HII-nya itu ada gak sih kayak misalnya semacam tagline, kayak misalnya Hutan Itu Indonesia, kita adalah hutan, atau gimana gitu, ada gak semacam tagline dari Hutan Indonesia itu sendiri? Yang kita selalu bawa itu biasanya selalu ya, jaga hutan. Jaga hutan. Tapi setiap kadang-kadang nih, karena thanks to pandemi mungkin, tapi sorry juga nggak harus thanks juga ya, karena ada banyak yang
terdampak karena itu. oke. Tapi akibatnya itu kita akhirnya dalam beberapa tahun terakhir ini semenjak pandemi bikin program yang berkesinambungan. Berkesinambungan. Mulai tahun lalu hutan itu menenangkan jiwa gitu. Jadi itu dulu kan tahun lalu itu kita banyak yang bergelut dengan kesehatan mental ya. Jadi kita mencoba tuh cari koneksi apa ya yang bisa kita lakukan dan apa sih sebenarnya hubungan kita kesehatan mental kita dengan hutan. Nah kita bikin ada hutan, aduh aku lupa nama campaign sendiri. Aduh apa tuh? Intinya ada jiwa-jiwa, hutan menenangkan jiwa. Hutan menenangkan jiwa. Jadi kita bikin beberapa program berkesinambungan tuh tahun lalu. Nah tahun ini kita campaignnya itu programnya Hutan Adalah Ibu. Hutan adalah ibu. Itu maksudnya gimana? Ibu dari dunia itu sendiri. Jadi simpelnya gini. Ketika ibu ngelihat seorang anak pasti dia akan memberikan kita tanpa pamrih. Ya kan? Sayangnya, cintanya, apapun itu. Hutan juga sama untuk ke kita manusia. Sebenarnya hutan nggak butuh, atau alam ya, nggak butuh kita memberikan balik. Hanya kita butuh ngejaga ya. Sebagai kita manusia wujud setidaknya rasa terima kasih karena mereka selalu memberi tanpa kita minta, tapi dia juga tanpa minta balikin gitu kan. Nah gitu, makanya kita campaign tahun ini Hutan Adalah Ibu, karena hutan itu sama kayaknya seorang ibu yang memberi banyak hal ke kita tanpa meminta apa-apa, ya tanpa pamrih lah gitu. Sekarang kita mau ngebahas tentang HII-nya. Itu saya dengar-dengar itu ada gerakan namanya adopsi pohon. Itu bener. bisa dijelasin nggak? Atau mungkin ada kayak gerakan-gerakan lain mungkin yang bisa disebarkan ke masyarakat awam gitu dari HII, itu ada gak? Ada. Jadi di Hutan Itu Indonesia ada yang namanya, kita selalu ngajak orang untuk adopsi pohon. Atau adopsi hutan. Adopsi pohon atau adopsi hutan bukan berarti kita bisa ngambil terus itu punya kita ya. Jadi kayak gitu. Ama kalau adopsi hutan tandanya banyak satu lahan itu diambil sama kita. Bukan. Nah, itu yang bukan. Kalau secara dengar satu kalimat itu ya mungkin mikirnya adopsi berarti itu punya aku dong gitu kan. Enggak. Jadi adopsi pohon atau adopsi hutan itu kita ngejaga yang memang udah ada di sana gitu. Pohon sama kita kayak adopsi anak. Di suatu misalnya kayak biasa kan ada di adopsi anak di panti asuhan, bisa jadi anak itu nggak kita bawa ke rumah kan. Iya ada kayak gitu. Nah pohon sama, hutan juga sama. Misalnya aku mengadopsi pohon di Sumatera, pohon itu diadopsi, ditulis atas nama aku, akan dijaga selama 1 tahun. Dijaga itu dari misalnya pohon itu dipastikan nggak ditebang, pohon itu dipastikan dibersihkan kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa merusak dia gitu. Itu jadi kenapa kita mengajak orang menjaga yang udah ada, karena bukan berarti menanam itu nggak baik. Jadi lebih baik menjaga yang udah ada plus bisa juga kita sambil menanam. Tapi gini, kadang-kadang kan kalau kita menganggap udah bisa ditanam lagi gitu ya, jadi udah kita tebang gitu terus tanam lagi, tapi kan untuk dia bisa besar kayak gitu butuh waktu lama kan. Makanya akhirnya kita mengajak orang untuk adopsi pohon, menjaga yang udah ada, karena dampaknya bukan hanya untuk hutan itu juga, tapi untuk masyarakat yang ada di sana. Iya, jadi saling ngebantu ya kesana. Sistemnya gini, kita memberikan sejumlah dana nih ke teman-teman, udah bisa sekarang melalui Hutan Itu Indonesia. Jadi nanti dana itu akan kita salurkan ke teman-teman lokal yang memang udah ngejaga hutannya. Dananya itu untuk apa aja? Untuk mereka patroli, entah beli alat, entah transportasi, konsumsi ketika mereka ngecek si hutan itu. Terus bisa juga untuk koperasi kesehatan di masyarakat warga di sana. Bisa juga untuk koperasi sekolah. Bahkan ada juga untuk pembangunan kayak tempat agama kayak masjid dan lain-lain kayak gitu. Jadi ketika kita ngejaga atau ikut nih satu program adopsi pohon, kita secara langsung, bukan nggak langsung lagi ya. Kalau dulu kan mungkin orang bisanya
aku pengen jaga hutan ini, berarti aku harus jadi si rangernya di situ, Oh ya iya, kan? kan Itu langsung dulu mikirnya. Kalau sekarang enggak, kita udah bisa dengan memberikan sejumlah dana, kita udah langsung tuh ngejaga si pohon itu, ngejaga yang ada yang dekat di pohon itu, entah itu masyarakatnya, flora faunanya, atau hutannya, kayak gitu. Itu udah langsung. Jadi jangan sedih kalau aku pengen jaga hutan, gimana caranya aku nggak bisa jaga hutan di sana gitu, gitu sih. Oke. Nah, itu kalau misalnya juga saya pengen nanya nih tentang program lain mungkin ya. Programnya HII yang hasil hutannya bukan kayu doang yang dijaga, bukan hutannya itu tapi kayak mungkin lingkungannya. Benar. Itu juga ada gak kayak misalnya, soalnya waktu itu saya dengar HII itu ada gerakan di mana ada lahan kosong yang sampah berserakan di mana-mana, dibersihin, habis itu ditanemin pohon. Oh, bentar, itu yang mana ya? Mungkin ini kali ya, yang baru-baru ini sih, Yang Perhutana baru-baru. Iya, namanya. perhutanan. Kita kolaborasi sama Perhutana. Jadi gini konsepnya, kita beli lahan, jadi lahan itu nanti yang akan ditanam hutan, pohon dan lain-lain. Nah, tapi lahan itu bukan punya kita sebenarnya, lebih ke kita lahan hutan itu, jadi sama, itu sebenarnya wujud dari kita ngejaga si hutan juga sih, tapi bedanya kita beli lahan itu nanti sama teman-teman Perhutana ditanamin pohon, dijaga sampai jadi hutan. Oh, Gitu. itu juga pengumpulan dana dan tenaganya itu gimana tuh? Dari HII-nya itu gimana? Itu lebih ke kita kayak kalau adopsi pohon kan bisa individu, bisa lembaga, bisa organisasi, sama juga Perhutana juga bisa. Kalau misalnya Mas mau beli lahan juga bisa. Oh, lahan juga bisa? Itu tadi yang lahan lewat HII. Lewat website itu tadi? Lewat web. Ya, prosesnya dari website karena biar transparansi ya. Oh. Akan ada titik koordinatnya, update-nya dan lain-lain di situ. Oke. Nah, tandanya kalau misalnya mau nih, para pendengar Voiwers mau nyewa lahan, beli lahan malahan. Tapi beli lahan bukan untuk nanti hanya dibikin rumah. Oh, enggak. Enggak. Tapi lahan untuk kita jadiin hutan gitu. Oke, tapi atas nama kita. Oke, kalau misalnya mau beli lahan yang bisa dijadiin hutan, mau di Jakarta ataupun di luar Jakarta, itu bisa kemana tuh situsnya? Bisa ke hutanitu.id, nanti di situ ada. Tapi mungkin nanti ini ya, aku juga lupa secara rincinya, mungkin bisa diinfoin via link kali ya. Oke, nanti bisa dibuka aja mungkin di kolom deskripsi ya. Nah, itu mengenai program-program yang lain nih, selain tadi udah adopsi pohon atau adopsi hutan sama perhutanan, ada lagi gak program yang kayak misalnya dari HII itu sendiri selain dua itu? Sebenarnya banyak banget. HII itu jadi gini, Hutanitu Indonesia membuat suatu program itu berdasarkan ada beberapa hal sih. Beberapa hal. Tapi kalau ditanya program yang kita sangat pengen, yang selalu kita bilang dan ajak orang-orang gitu ya, ada kita Hutanitu Indonesia bareng teman-teman konsorsium pengen adanya Hari Hutan Indonesia. Hari Hutan Indonesia. Apa tuh Hari Hutan Indonesia? Kita punya Hari Rimbawan, kita punya Hari Hutan Internasional, kita punya Hari Menanam Pohon, bahkan punya Hari Pohon sendiri. Tapi kita nggak punya Hari Hutan Indonesia, rumah dari semua itu. Iya, Cuman adanya Hari Hutan Internasional itu kan jauh ya. Sementara hutan Indonesia itu hutan hujan tropisnya terluas nomor 3 di dunia. Di dunia ya, bukan cuma di Asia. Bukan cuma tapi di Asia, di dunia. Kita sekeren itu alam dan hutan kita. Nah, makanya perlu adanya, menurut kami ya, perlu adanya Hari Hutan Indonesia. Karena simpelnya gini, hari apapun yang kita ingat, entah hari ulang tahun, anniversary, apalagi mungkin hari putus juga kan. Kalau nggak bisa move on, itu juga diingat kan. Hari Kartini, orang-orang tahu Kartini karena apa? Karena Hari Kartini. Setiap ada peringatan Hari Kartini, kita kalau dulu di sekolah mungkin disuruh pakai baju-baju adat gitu kan. Nah, yang mana akhirnya orang tahu Kartini itu siapa dan apa gerakannya. Nah, kita pengen juga salah satunya adanya Hari Hutan Indonesia, kita peringatin bareng-bareng untuk mengingatkan kita semua bahwa
Indonesia punya hutan sebanyak dan seluas serta sekeren itu dan masih bisa kita jaga gitu. Oke. Iya, karena kalau orang udah bangga dan tahu kita punya, jadi setidaknya mau ngejaga ya. Dan selain itu orang-orang pasti akan mencari tentang hutan itu sendiri. Betul, gitu kan. betul. Jadi kayak jadi akhirnya banyak yang penasaran ya, bikin sesuatu juga untuk gimana cara ngejaga. Contohnya kemarin tahun ini di Agustus Itu kita ada apa tuh? kalau kita itu bikin beberapa rangkaian. Nah, tadi yang hutan itu ibu, itu nama rangkaiannya, program setahunan, tapi ada banyak banget di situ. Kalau yang HII buat sendiri, kita bikin namanya conservation. Conservation. Jadi kita bikin acara kayak seru-seruan, konser kecil, intimate session gitu ya. Di situ kita ngomongin hutan sedikit tapi banyak lagu-lagunya, musiknya, nyanyinya. Okay. Karena kita ngundangnya anak-anak muda, organisasi yang mana orang udah lama kan. Kita udah 2 tahun gak bisa nonton konser. Betul. Gitu ya. Nah, kita ngajak nonton konser, tapi kita bawa pesan bahwa kita bisa jaga hutan masih ada dan lain-lain kayak gitu di situ. Itu di 7 Agustus. Itu salah satu untuk merayakan Hari Hutan Indonesia. Teman-teman lain banyak banget bikin, aku aja sampai nggak ingat bikin apa aja gitu. Tapi kegiatannya. Bisa dicek di harihutan.id Instagramnya, itu kelihatan rangkaian kegiatannya apa aja. Oke. Nah, itu juga ngomongin konser yang diadakan itu, apakah konsernya bisa dibilang diadakannya di hutan? Itu sebenarnya jadi perbincangan banyak orang sih. Itu gimana Ada tuh? pro dan kontranya. Oke. Bisa diceritain ya? Lanjut. Untuk yang pro mungkin kita bisa secara langsung ataupun nggak langsung ngajak penonton ngerasain hutan itu sendiri kan. Ketika kita bikin konser di dalam hutan, tapi di Indonesia belum ada sih, kecuali kayak Java Jazz dan lain-lain ya, itu di Borobudur dan lain-lain. Nah, kontraknya itu yang pasti akan mengganggu bukan penduduk, penghuni hutan. Penghuni dalam hutannya. tanda kutip astral atau Mungkin astral juga. atau mungkin orang hutan ya. Ya, yang di hutan kan Di kayak hutan. flora ini sih biasa faunanya kan ada yang sensitif terhadap suara, cahaya gitu. Oke. Terus belum lagi kita yang datang, orang-orang nonton konser kan belum tentu orang-orang yang mau bertanggung jawab juga kan dia. Sih, betul. Nah, itu yang kontraknya sih. Jadi HI itu nggak tahu ya kedepannya apakah, tapi kayaknya itu untuk membuat konser di dalam hutan agak perlu dipikirkan berulang-ulang. Tapi kita mencoba gimana caranya ketika kita bikin konser di kota nih, atau bikin sesuatu kegiatan di kota, ya kan, kita membawa unsur hutan, karena pengen orang lihat dan ngerasain. Jadi kayak mungkin kalau gambaran saya nih yang saya pikirkan itu, jadi kayak di konsernya itu kita sambil bikin kayak kardus yang bentuknya kayak pohon di panggungnya atau? Enggak harus kardus. Misalnya contoh, di panggungnya itu bisa jadi kita bawa kayak mungkin banyak hijau-hijaunya, tumbuh-tumbuhan kan banyak yang sekarang kayak tumbuh-tumbuhan yang merambat, tapi nggak harus ngambil dari hutan kan, banyak yang udah dibudidaya ya, biar nggak ngerusak juga. Dan itu bukan yang sintetis tapi yang asli gitu. Yang asli. Kita bisa gantung-gantung, terus mungkin kita bisa dengan tulisan-tulisan kayak gitu. Atau bisa jadi sebelum datang ke area panggung, kita bikin kayak semacam wahana yang orang lewatin gitu. Jadi kayak walking museumnya gitu. Yes, kita bisa masuki di situ, kita bisa mainin suaranya, terus kita bisa mainin, mungkin kan sekarang ada ini yang screen pameran paham kan, yang bisa menginterpretasikan hutan. Apalagi itu yang kayak kayak visual, iya itu visualnya, terus mainin suara, penciumannya. Jadi ketika orang lewat setidaknya ini ya gitu. Tapi atau bisa jadi kita benar-benar bawa beberapa tumbuhan yang memang tanpa harus ngerusak ya, dan bisa dibalikin lagi atau bisa ditanam lagi gitu, yang ketika orang lewat
kayak setidaknya dia bisa ngelihat dan ngerasain ini ya kira-kira hutan yang bagus, indah gini. gitu. Sampai akhirnya dia datang sana. Kalau di konsernya juga nggak sih kayak kita ngebawain kayak di konsernya dari Hutan Itu Indonesia, mungkin kayak ada showcase hewan? Lucu tuh ya, Itu ada. showcase hewan, tapi misalnya dari boneka gitu ya. Heeh. Gajah atau apa, kayak harimau yang hewan endemik Indonesia bisa jadi, atau mungkin bisa jadi kayak ya dikasih ke peserta, dijual sebagai merchandise misalnya. Atau setidaknya ketika konser kayak gitu, kita bisa sedikit, bukan talk show sih, kayak beberapa menit gitu yang ngundang orang-orang untuk ngomongin hutan, tapi Ngomongin nggak hutan. lama. Karena kalau orang kan pengen nonton konser, datang ke konser pengen nonton musiknya. Kita sela-sela aja, tapi dapat pesan yang tek gitu, langsung dapat. Ngena ke mereka Iya, ya pasti. benar, kayak gitu caranya. Oke, ini tandanya saya punya pertanyaan terakhir nih Kak, yaitu yakin nggak sih? Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you on the next episode.